Sebelum melanjutkan dialog dengan Prof. Ari Faryal Syam dan juga Bang Effendi Ghazali, saat ini juga bergabung bersama kami, yakni Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Mahfud MD. Assalamualaikum, Pak Menteri. Baik, kami berusaha untuk menghubungi Menko Polhukam mengenai rencana untuk segera merancang PP mengenai karantina wilayah. Melanjutkan tadi pertanyaan Sira ya ke Bang Egy, Sira, silakan. Bang Egy, ini sebenarnya gimana Bang Egy untuk memunculkan komunikasi kesadaran masyarakat kita, akhirnya mereka ini benar-benar stay di rumah? Ya, saya percaya dua hal. Kalau untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan institusi, misalnya seperti perbankan, jangan lupa ya yang soal misalnya kredit motor yang kemudian Pak Presiden menyampaikan secara lisan itu bisa ditunda atau akan ada pengaturan khusus. Ternyata di lapangan debt collector ya, mereka yang ngejar-ngejar itu masih tetap ada gitu. Tapi itu yang ada kaitannya dengan institusi ekonomi dan kebijakan seputar kredit dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau yang ingin saya kedepankan tadi sesuai dengan surat Pak Dekan juga untuk gotong royong di tingkat RT, rasanya kita bisa mulai tanpa menunggu, apalagi kalau memang ada dari Prof. Mahfud dan pemerintah mengeluarkan payung hukumnya. Ya. Usulan Bang Ege, gotong royong RT RW seperti itu. Tapi sekarang kita sudah tersambung dengan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam. Prof. Mahfud, kita ingin dengar mengenai rencana PP karantina wilayah ini seperti apa implementasinya nantinya. Jadi begini ya, sebenarnya karantina wilayah itu merupakan instrumen yang disediakan oleh hukum kita, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Nah, orang bicara tentang lockdown. Sebenarnya kita punya instrumen sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, namanya karantina wilayah. Yang isinya itu adalah pembatasan pergerakan terhadap orang dan barang di suatu wilayah tertentu yang sudah ditulari atau terserang oleh penyakit menular gitu. Nah, itu sudah ada aturannya, cuma tentang itu ada di dalam undang-undang. Nah, undang-undang itu menyebutkan hal itu semua secara lebih teknis diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya itu belum ada karena apa? Undang-undang ini kan baru 2018 akhir. Kemudian diberi waktu 3 tahun untuk diselesaikan. Ini kan baru satu tahun setengah aja belum gitu ya. Jadi rancangan peraturan pemerintahnya itu sekarang sedang disiapkan gitu. Nah, itu yang mungkin diperlukan dalam waktu dekat ini untuk dikeluarkan. Karena nyatanya sekarang, karena kepanikan yang luar biasa, di tengah masyarakat terjadi kontroversi, apakah lockdown itu perlu atau tidak. Kelas menengah ke atas menyerukan lockdown maupun tidak semua kelas menengah. Tapi orang-orang di tingkat bawah pada nangis tadi. Saya mendengar ada sopir, ada ojek dan sebagainya. Gimana Pak, saya ini katanya dalam keadaan belum lockdown saja ini. Kami tidak ada orang narik, dapat jatah makan 1 bungkus dari kantor, dari perusahaan. 1 bungkus terpaksa saya bawa pulang karena anak saya, istri saya harus makan gitu. Nah, kalau kita melakukan lockdown terus bagaimana? Padahal banyak orang yang seperti itu. Taruhlah negara harus menanggung. Nah, di Jakarta ini banyak orang nggak punya kartu penduduk, banyak orang nggak punya rumah. Mau diantar kemana kalau misalnya negara harus mengantar kepada mereka ini makanan sesuai dengan ketentuan undang-undang misalnya. Nah, itu semuanya belum lagi persoalan pergerakan kebutuhan orang di bidang-bidang lain gitu. Sehingga kita akan segera mengatur prosedur agar daerah-daerah itu tidak membuat sendiri karantina wilayah itu, karena sekarang sudah ada lebih dari 10 daerah membuat sendiri-sendiri. Ada yang memagari kota tidak boleh dimasuki oleh mobil dari luar dan sebagainya. Itu kan lebih berbahaya lagi kan kalau kita tidak mengaturnya. Oke, yuk. Kalau konteks seperti ini, daerah ini khawatir karena kan saat ini kita ini sedang perang melawan corona, tapi tidak punya mesiunya, Prof. Jadi mau nggak mau ya mereka menutup daerahnya, Prof. Lah iya, saya setuju. Semuanya ngatur daerahnya, tetapi kan bagaimana kalau tidak diatur dengan sebuah peraturan pemerintah yang lebih umum? Siapa yang kalau misalnya dari satu daerah, dari Karawang mau ke daerah yang di sebelahnya gitu, kalau masing-masing lockdown gimana? Kan harus ada peraturan kan? Iya. Nah, ini aturannya yang belum ada gitu.
Ya, Prof. Mahfud, kalau kita berbicara mengenai skema karantina wilayah, akan terjadi seperti apa? Karena kita tahu DKI Jakarta ini termasuk yang paling banyak terinfeksi virus corona. Sebagian dari mereka sudah pulang ke kampung halamannya dan akhirnya penyebaran virus corona pun terjadi. Nah sekarang kan daerah sudah mengambil tindakan sendiri-sendiri ya, sudah boleh berdasar kewenangannya. Sekarang gubernur itu adalah kepala gugus tugas pencepatan penanggulangan corona. Itu semua kepala daerah begitu. Cuma untuk melakukan karantina wilayah itu memang menurut undang-undang harus melalui izin pemerintah pusat. Itu ketentuannya diatur di dalam pasal 60 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Nah itu kan. Jadi kita ya harus mengaturnya. Dan menurut saya daerah-daerah sekarang sudah mulai giat kok. Kita tiap hari koordinasi dengan daerah melalui telekonferensi, melalui macam-macam saluran kita bangun. Cuma masalah karantina wilayah, masalah lockdown dan sebagainya yang sebenarnya istilah itu tidak tepat kalau untuk Indonesia istilah itu. Karena bagi saya lockdown itu kalau contohnya seperti yang sekarang terjadi di beberapa negara kan mengerikan. Lockdown itu di Amerika sekarang sudah orang pada borong senjata untuk apa? Itu nanti kalau lockdown mereka akan rebutan senjata dengan siapa yang kuat dia yang dapat untuk ambil makanan. Kan Prof. itu Mahfud, beritanya. mohon izin saya potong karena ini yang lewat ini wajib kita saksikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti Prof. Ari dan juga Bang Egy bisa bertanya langsung ke Prof. Mahfud.